Senantiasa kita memuja dan memuji Allah Qadi Rabbul Jalil, Allah yang telah memproporsikan kita sebagai manusia, makhluk paling agung dalam dunia. Tertera jelas dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan kita oleh Allah dalam kondisi sebagus-bagus bentuk, diberikan akal, pun dibebankan kepada manusia itu hawa nafsu hamba Allah. Tidak mustahil hamba Allah pada suatu waktu manusia ini lebih mulia, mampu menjelma melebihi seorang malaikat. Di kali yang lain hamba Allah, manusia ini akan lebih bejat daripada seekor binatang. Kenapa? Karena nafsu yang tidak mampu ia kawal dalam kehidupan. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun beliau bermandikan peluk, untayan air mata, berperasan keringat, bahkan sampai pada etapa bermandikan darah sekalipun, li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan akidah Islam, menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa statement tersebut mampu Rasul tetapkan dalam kehidupannya? Karena beliau yakin Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah suatu agama yang sangat tinggi. Tidak ada satu agama pun yang akan mampu menandingi Islam. Agama saya, agama Anda, dan agama kita semua. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti membantu perjuangan Rasul yang mulia dan suci, yaitu menegakkan akidah Islam ke seantero dunia ini. Hamba Allah, karena berkat perjuangan para sahabatlah, berkat dorongan para keluargalah, Rasul bersemangat dan mampu berdiri tegak untuk menegakkan akidah Islam sampai pada ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum, karena perjuangan para sahabat dan keluarganya. Khadijah, seorang istri tercinta, beliau mengeluarkan pendapat, wahai Muhammad, dalam sirah, dalam perjalanan, dalam dakwah, engkau membawa risalah Allah. Andai kata ada dapat sebuah sungai yang tidak terdapat jembatannya, wahai Muhammad, aku sebagai istrimu siap engkau gunakan tubuhku. Untuk apa Khadijah? Sebagai jembatan engkau menyeberang ke sebelahnya. Sahabat hamba Allah dalam perang Uhud mengelilingi tubuh Rasulullah dari hantaman perang, dari hantaman lawan. Apa tujuan mereka? Rasul selamat, mampu menyempurnakan agama dalam durasi waktu yang sangat singkat. Yang kita hormati alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, selaku penghilang awam dalam kehidupan kita, pemberi ilmu dikala kita keawaman, pemberi ilmu pengetahuan kepada kita hamba-hamba yang dhaif terhadap pemahaman. Yang kami hormati Bapak dan Rem beserta jajarannya, Bapak dan Dim, jamaah sidang solat Aidil Fitri sekeyakinan, seakidah yang kami muliakan. Mengawali ceramah tausiah pada pagi yang berbahagia ini, tak henti-hentinya dimanapun kami berada, kami selalu mendoakan harapannya diaminkan, semoga dilihat oleh Allah dan dicatat oleh malaikatnya. Ya Allah, ya Tuhanku, seperti hari ini kami berkumpul di lapangan Jenderal Sudirman, di lapangan Sudirman, seperti hari ini pula lah ya Allah, engkau kumpulkan kami dalam surgamu Jannatul Firdaus, amin, bersama baginda Rasul yang kami rindu dan selalu kami lantunkan selawat dan syahdu kepada baginda. Jamaah sidang salat Aidil Fitri sekeyakinan, seakidah yang kami muliakan. Hati yang hidup hamba Allah, hati yang merenungi dengan datangnya Ramadan, hati yang bahagia kala Ramadan itu tiba, hati yang mendirikan tarawih karena Allah,
hati yang mengucapkan zikir kala malam Ramadan karena Allah, hati yang tadarus karena Allah, hati yang beribadah karena Allah bukan karena ilah, hati yang bersedekah dalam bulan Ramadan karena Allah bukan karena gila pujian dan sanjungan, hati yang hidup hamba Allah, hati yang punya penghayatan, hati yang punya perenungan. Kala Ramadan itu berangkat pergi meninggalkan hati tersebut, dia akan menangis dan bergumam dengan dalam sekali hamba Allah. Kenapa demikian? Di sudut kehidupannya dia bertanya, ya Allah, Ramadan tahun 1440 ini Engkau titipkan dalam tubuh saya jasad, nyawa yang masih bisa jasad ini berjalan untuk bermuraqabah, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah Ramadan ini pergi, setelah takbir hari raya berkumandang, usai kami sholat Aidil Fitri bersama, usai kami berjamaah mendengarkan tausiah bersama, malaikat Israel sudah menunggu jatah kami untuk kembali kepadamu ya Rabbana. Akankah kami mampu menunaikan ibadah puasa di tahun yang akan datang? Ataukah kami kembali ke hadirat-Mu ya Allah? Akankah kami bisa tadarus di masjid Korem lagi? Akankah kami bisa sholat tarawih bersama? Ataukah hamba Allah usai Ramadan ini pergi? Hati yang hidup, hati yang tidak mati hamba Allah, ibu yang berbahagia, kalau Ramadan itu berangkat pergi, tidak terasa menetes air matanya, tidak terasa, tak terbendung kepiluan dan kesedihan. Jangankan kita hamba Allah, malaikat, gunung, batu, pohon, dan seluruh isi bumi menangisi terhadap kepergian Ramadan. Kenapa demikian? Karena Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah, bulan penuh keampunan, bulan penuh rahmat. Telah dipanggil oleh Allah untuk beranjak pergi. Hati yang hidup hamba Allah orang syilid. Kalau Ramadan tinggal 3 hari, kalau Ramadan terhitung tinggal 2 hari, menjelang akhir pada malam 30, menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena harapannya untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Pertanyaannya hamba Allah, termasuk kemanakah kita? Orang yang sedihkah dengan berangkatnya Ramadan? Ataukah orang yang senang karena terkekang dalam Ramadan? Orang yang bahagia Ramadan beranjak pergi. Kenapa? Kita bebas untuk melakukan maksiat tanpa ada hambatan dan rintangan. Maka hati yang hidup hamba Allah akan merenungi kepergian Ramadan, mengantarkan Ramadan dengan derayan air mata dan tangisan kepiluan. Rasul berpesan dalam sebuah hadis, rawahu Muslim, man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan, siapa yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh kesungguhan. Apa janji Rasul dalam hadis yang dikumandangkan olehnya? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan segala dosa yang kita miliki, yang pernah kita lakukan setahun tempo dulu hamba Allah. Uronyo tanyo lahi lagi fitrah. Kita dilahirkan kembali hari ini seperti bayi yang baru lahir dari orang tuanya. Tetapi ingat hamba Allah, 3 golongan yang tidak akan diampunkan dosa oleh Allah, tidak akan mendapatkan prioritas setelah Ramadan, tidak bisa meraih titel takwa usai Ramadan, tidak dikategorikan dalam mukminin usai Ramadan. Siapa mereka? Orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang-orang yang durhaka kepada suaminya, orang-orang yang qati'ur rahim, memutus tali silaturahmi dengan saudaranya. Bila kita termasuk 3 aspek tersebut, 3 golongan tersebut, hamba Allah hari ini jauh panggang dari api untuk mengharapkan keampunan Allah Ta'ala.
Siapa yang mengucapkan doa tersebut? Jibril yang mengaminkan. Rasulullah, adakah pertanyaan kita doa tersebut tidak diterima oleh Allah? Lisan yang mengucapkan doa Jibril, yang menjawab doa Nabi Muhammad. Segala manusia di dunia ini paling sempurna adalah beliau mengaminkan doa Jibril, 3 doa tadi. Ya Allah, jangan Engkau ampunkan dosa orang yang berpuasa tetapi masih durhaka kepada orang tua. Jangan Engkau ampunkan dosa orang yang durhaka kepada suaminya. Jangan Engkau ampunkan dosa orang-orang yang qati'ur rahim, memutus tali silaturahmi. Yang pertama, hamba Allah, kita di perantauan. Orang-orang yang memakai baju loreng itu dominannya, identiknya orang-orang yang jauh dari keluarga. Ada di sana orang tua yang sudah membesarkan kita. Dari kita tidak berada. Dari kita kecil didodoikan, diantarkan, diasuh, ditimang selama 9 bulan. Kemanapun dibawa tanpa henti dan tidak ada kalimat mengeluh. Saat kita jauh dari orang tua hamba Allah, satu kata pun tidak pernah terhantarkan untuk menanyakan bagaimana kondisimu ibunda. 30 Ramadan hamba Allah urang sileuh. Tidak pernah kita sapa di mana dan bagaimana kondisi orang tua kita yang telah membesarkan kita dengan keringatnya, lapuk tangannya membesarkan kita mencari nafkah, uban rambutnya, keringatnya luar biasa, nafasnya terengah-engah tanpa daya dan upaya, terhambarkan di atas tikar. Tidak pernah kita sapa hamba Allah, maka termasuk dalam kategori orang yang durhaka, tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kejadian hamba Allah di berita, di media yang kita baca. Menjelang Ramadan, sebelum Ramadan ia hidup dengan orang tuanya. Ibunya tinggal sebatang kara, tidak ada ayahnya, sudah meninggal dunia. Kondisi kehidupannya memprihatinkan dan memperhatikan. Bagaimana? Udip urang tuha urang sileuh. Rambutnya ubanan, tubuhnya bau, wajahnya tidak secantik paras kita yang masih muda. Berkata-katanya pimplan, ideologinya, pemikirannya tidak sanggup diingat. Kalau menjelang Ramadan, kita dipesan oleh istri kita, abang, antarkan mama ke panti jompo. Saking sayangnya kita kepada istri, kita penuhi panggilan tersebut. Kacok urang si, kacok mak deh. Tengok dalam gelap gulita gempita. Mak, berkemas mak, pakai baju mak, kemana nak? Berangkat pergi ke panti jompo. Mama akan tenang di sana. Dengan derayan air mata, ibu itu tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang sedih untuk anaknya, tetapi dalam batinnya, selama 9 bulan aku kandung dia, selama puluhan tahun aku asuh dia, hari ini, malam Ramadan, aku diusir olehnya, anak yang kubesarkan, kusapih dengan darah dagingku sendiri. Aku ridha ya Allah, jangan engkau murka anakku. Setiap orang tua akan mendoakan kebaikan kepada anaknya, walaupun kebaikan itu tidak hadir untuk orang tua hamba Allah. Si pluhdro anu bisa dibesarkan oleh satu orang tua, tetapi satu orang tua belum tentu mampu diasuh oleh 10 anak tercinta. Uronya urang sileuh. Siapapun kita, ibu, bapak, ada sudut-sudut hati yang menunggu kehadiranmu. Ada sudut-sudut kehidupan yang menanti kabarmu. Kadangkala HP dipegang setiap saat, bukan untuk melihat waktu dan kondisi WA, tetapi dia tunggu, adakah anakku menanya keberadaan diriku. Jangan kita ingkar, jangan kita durhaka kepada orang tua. Kenapa? Tidak diampunkan dosa kala Aidil Fitri, hari yang bahagia. Juraish ahli ibadah, beliau tidak murka kepada orang tuanya, tetapi pernah terbesit dalam hati orang tuanya. Kenapa? Karena saat Juraish beribadah, solat, beribadah kepada Allah, datang orang tuanya memanggil, Juraish,
tidak dijawab karena ia sedang menghadap Allah Ta'ala. 3 kali dipanggil tidak ada jawaban, maka kalimat yang luar biasa keluar dari mulut Ibunda Jurash. Ya Allah, ya Rabbana, la tumithu hatta turihi wujihal mumizat. Jangan engkau matikan Jurash sehingga dia melihat wanita tunasusila alias PSK. Karena itu doa orang tua hamba Allah, doa seorang ibunda hamba Allah diijabah oleh Allah tanpa hijab. Walaupun Jurash ahli ibadah seperti Ustadz Muksal Mina hari ini menjadi imam, tidak menutup kemungkinan bila kita tidak ada ridha dari orang tua, kita akan melarat dalam kehidupan. Didoakan kepada Jurash yang ahli ibadah, jangan engkau matikan Jurash sebelum dia melihat wanita tunasusila alias PSK. Apa yang terjadi hamba Allah? Datang perempuan yang bunting. Yang istilah bahasa Aceh, terawang. Kan terawang lembu, terawang pulain. Ijak Pak Jurash, datang menghampiri Jurash. Dilihat oleh warga setempat, siapa yang menghamilimu? Apa jawabnya? Jurash. Memfitnah Jurash. Jurash yang menghamilimu? Iya. Jurash itu sok-sok ibadah, padahal kejahatannya luar biasa. Datang warga secara bergerombolan dan berduyun-duyun, membabat tempat Jurash rata dengan tanah, sehingga sampai pada etape mau dibunuh Jurash, dipotong lehernya. Jurash angkat bicara, wahai warga, tunggu dulu, ada bukti yang sangat kuat. Apa itu? Kita tunggu anak itu lahir, kita tanya kepada dia siapa ayahnya. Oke Jurash, kita tunggu. Singkat cerita, hamba Allah ditunggu oleh Jurash. Lahir anak tersebut, 2 orang yang mampu berbicara saat kecil. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua anak yang ditunjuk pusarnya oleh Jurash. Ditanya oleh Jurash, man abuka? Abi ra'il ghanam. Ayahku pengembala kambing, bukan Jurash. Sujud semua warga, minta maaf kepada Jurash. Tetapi apa kalimat yang paling penting yang menjadi manfaat dan mau'idhah kepada kita dari cerita Jurash tersebut? Wahai penduduk, tidak usah engkau sanjung saya, tidak usah engkau bangun istana kembali untuk saya. Hari ini ingin saya tampakkan kepadamu bahwa doa orang tua itu diijabah oleh Allah, walaupun doa murka kepada kita. Tanya orangnya urusi itu. Padum ge dapat sakit hati urusi dalam Ramadan. Padum go kadang-kala situn hana pernah haba, kadang-kala hana pernah tanya kondisi. Mak punya baju orangnya mak purkut na baju orangnya yang hawa ron. Tetapi waktu tanya tahu gampung, kalau kita pergi pulang mudik itu disambut dengan luar biasa oleh ibunda tercinta kita. Itu yang perlu kita rubah supaya termasuk dalam kategori orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang berbahagia ini. Yang kedua, hamba Allah, jangan engkau ampunkan dosa ya Allah orang-orang yang durhaka kepada suaminya. Tidak ada istilah ibunda tercinta suami durhaka kepada istrinya. Kalau nyopak menang tanya pian, nyoka 1-0 deh. Menang kamu, tapi pecik dewoino. Mak ada dengar tuh ceramah Ustaz Taufik, harus taat kepada suami, kalau enggak durhaka tidak diampunkan dosa. Cium becik lagi ya, dengar nyawo pak jalan merumpok. Ada dengar gerehe. Tidak, selama Ramadan kehidupan kita harmonis, itu diampunkan dosa oleh Allah. Tapi kalau kehidupan kita seperti piala champion, setiap hari mempertahankan kesebelasan untuk meraih kemenangan, bukan hari Aidil Fitri, tapi kemenangan di kantor KUA Kejaksaan. Setiap hari kala Ramadan pada rem, pada di kadang-kala lewat Bapak Gesi, Bapak Imam lewat rumah kita, itu pasti Bapak Imam ada safety, pakai helm. Karena tahu kalau tidak pakai helm kepalanya bonyok. Ada lempar panci, lempar piring, tiap hari ribut dengan keluarga.
kala menikah dulu, saat dilamar, saat diijab kabul, saya terima nikahnya 2 hari, 2 bulan suruh usai nikah. Itu romantis luar biasa. Seperti kata Ustaz Somad, kalau bangun sholat tahajud, wake up my honey. Sekarang pun tidak apa-apa Pak kalau dipraktekkan. Nanti malam sholat tasbih usai hari raya Idul Fitri. Dek, walaupun anaknya sudah 5, sayang bangun, wake up my honey, kita tahajud bersama. Apa itu dipraktekkan Pak? Kehidupan harmonis. Rasulullah memanggil istri tercintanya dalam kitab yang pernah kami baca, ya Humairah. Apa maknanya? Wahai putih kemerah-merahan. Tidak pernah dipanggil Aisyah. Kita kalau ada istri namanya Aisyah, Insyah. Ada istri namanya Nur Adiyah, Tiah apa aja? Nah ini membok Mai Tiah. Tidak ada. Oh kulit hitam, ikamu tengku perumoh kulit hitam, nehoi begas. Ya Aswad. Hanya perumoh nak jabut pernah depa dia. Senang tak? Bahagia. Jak kena bak korem pegah Pak Zulkhairi. Saya dipanggil sama suami bagus, bukan seperti bapak panggil kepada istri bapak. Apa dipanggil? Ya Aswad. Senyum. Beberapa hari kemudian diadakan pengajian oleh orang yang di sini, ikut pengajian. Tanya sama Ustaz, Ustaz, makna ya Aswad itu apa Ustaz? Itu selalu dipanggil oleh suami saya. Oh bagus. Apa maknanya? Hitam. Paling bagus tambah sedikit lagi, Jiddan. Ya Aswad Jiddan, hitam clean. Jadi hoi, hal-hal yang istimewa. Nyo wateban nikah Pak, bahagia, luar biasa romantis. Bejaran nande lei, berade kulit pisang, rubah ade lecen de anapat ulain. 5 bok, 20 ton kawin. Semoga tahu Pak. Lagi semoga gempa dari tsunami. Budak. Iyah 3 gemita rezeki tulah calon umroh. Ibabah li air liur Pak, tidak sempat diusap karena gempa no. Pajak ubu cemuka aku. Hana pajak iya. Nak muat aju. Ben preke co iya dia tak buat. Lagian but lam raya, lagian but lam puasa. Ada yang tu nak pampun dosa lu oleh Allah. Hana ni. Orangnya bawa urung drone wo. Tu gede Pak remoh ne preh aju. Nukim bugot ladum nakim Pak orang raya kan kim ada sah Pak THR Pak nyokim. Oh ban salam. Mungkin suami itu kegiatannya apa, si penjual ikan di pasar, tangannya bau, tidak usah open tangan bau, cium. Oh be cuma kamu jaron Pak ada be bangki picum kayak agam bebek menanci jaron bu parfum macam beli culik hidung jauh apa mau. Yang intinya suami itu, istri itu yang berbaikan kala menjelang hari raya Idul Fitri akan diampunkan dosa oleh Allah kalau kita konsisten. Surga menanti kehadiran kita bersama. Maka orang yang laki yang golong-golong kawin, oh tengku dopi pegang masalah orang yang kali kawin, kamu yang golong kawin, bel ke maaf bak calon, anak perle maktir. Kibancit minta promoh yang god. Cari calon yang bagus, cari calon yang mantap seperti Umailah. Siapa Umailah? Ibunda tercinta Nabi Ibrahim. Ayahnya Azar tidak bejat. Bejatnya bukan kepalang tanggung, bukan orang sembah patung, tetapi menciptakan patung untuk disembah oleh orang lain. Ayah Nabi Ibrahim. Tetapi lahir seorang anak namanya Ibrahim. Kenapa? Karena ada ibunda Umailah yang taat kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam. Lahir Ibrahim. Kita yang minta aja, punya jinot minta promoh benan Umailah nama rempok. Minta promoh rempok nan Aisyah rempok li na hidup. Nan Aisyah nan. Pada dah dengar bak Facebook Iis. Bele ai nang yagam bu yagam Ibrahim. Minta bak Google rempok sosit Mas Brown. Zakaria nan nabi ke gede. Tadi Jack apa Jack? Ale pai dua nan. Yang paling pet nan God
Ismail bagu gebuh oleh raja kerja itu pugoi orang aja bodoh nan lain nyan ban padum boh survei danyo kadang-kala sering salah pelinan go nah ibunda Umayyah sehingga melahirkan seorang anak yang namanya Ibrahim menjadi nabi, bahkan dedengkot kita bebuyut kita yaitu Nabi Ibrahim. Nasib ibunda perumah Nabi Nuh siro nabi. Nah ibunda dari Kan'an tidak beriman kepada Nuh, lahir anak Kan'an yang murka kepada Nabi Nuh. Bagaimana dialek di dalam penggalan ayat Allah, ya bunayya irqam ma'ana, wahai anakku naik ke sini. Kita berangkat untuk beriman kepada Allah, akan diselamatkan dari banjir. Apa jawabnya? Sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma'. Kami nak promoh ni lagi ngan pak. Hotel ke naik nyo kara banjir elok semua han pak dong jak gua Jepang mendam. Maka dia minta promoh yang god. Yang cu adik yang golong-golong kawin, nekalan cu abang yang god. Yang sering gabung dengan pemuda-pemuda subuh, SMS, sering menghabiskan waktu di masjid, sering lagi contohnya milenial pak. Khatib muda, imam muda, man beda becut. Khatib kana promoh kana ni gabo, imam golong. Yang daftar tak ada ulun. Bukan. Cari calon yang mapan, yang tahu arah kiblat pak. Bek ni tanya wate pun kawinan ni padung gaji di bulut. Pak kerja kan tutup. Wate jak rumah ron ni tuai me lagi skripsi jawab pertanyaan ron. Bek lagi kan. Padum ju hafal Quran, pernah melihap pak. Nyan bek lin rimong jelame, muka pekawin ju. Kenapa? Suami idaman, istri soleha akan membentuk keluarga yang sakinah, maka usai Ramadan akan diampunkan oleh Allah dosa yang pernah kita lakukan. Mami durhaka kepada lako, hana harapan kepampun dosa. Lako juga demikian pak. Lagi kejadian yang ma'ruf saat awal Ramadan di ujung Aceh Utara, yang kita ketahui bersama, dibunuh istrinya oleh seorang suami plus anak-anaknya. Itu suami yang merajalela, tidak menghargai seorang istri dan luar biasa bejatnya. Jangan sampai suami bertindak sewena-wena terhadap istri, karena istri itu merupakan tulang rusuk yang bengkok. Dia merepet, wajar karena dia perempuan. Yang tidak wajar adalah ada istri kita yang diam. Kalau istri diam, harus kita periksa kelaminnya apa. Karena uragam urinang memang tipikal pep-pep. Upega survei oleh Ustaz Agus Salim di Jakarta. Perempuan itu mampu berbicara dalam sehari semalam 19.000 sampai 22.000 kalimat per hari. Laki-laki mampu berbicara dari 7 sampai 9.000 per hari. Pertanyaan ji menyenau ragam tegam pep-pep, kalian puinang pagam. Menyenau rinang iem, kalian puinang pagam. Yang kata depu kondisi urinang mempepet, cerewet, maklumkan saja seperti Sayyidina Umar. Saat datang sahabat lapor, Pak Amirul Mukminin, saya mau lapor. Apa yang kamu mau lapor? Saya mau disampaikan. Terdengar suara repetan ataupun cuitan istri daripada Sayyidina Umar. Disampaikan oleh Sayyidina Umar, perempuan lumrahnya seperti itu. Dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kita tugasnya meluruskannya dan sabar. Seperti kaca, bila hatinya tersentuh pecah, maka dia akan berbekas setiap hari dan selamanya. Maka karenanya urang silun gedanya yang kalian keluarga tasanjung uring inem, beri teladan yang baik, beri segala menjadi figur untuk mereka, sehingga kehidupan fitri ini akan berbahagia dimanapun kita berada. Yang terakhir, hamba Allah tidak diampunkan dosa oleh Allah orang-orang yang qati'ur rahim, memutus tali silaturahmi. Sama seperti beberapa waktu yang lalu, kita usai melakukan pemilihan legislatif, pemilihan umum, banyak di antara kita, saudara kita, kadangkala kandung tidak tahu dan tidak kenal dengan saudara kandung yang lainnya. Kenapa? Karena berbeda pilihan sehingga memutus tali silaturahmi. Sekarang itu belum pun berbaikan. Kenapa?
karena calon yang dipilih belum dilantik. Bahkan yang kata Trezor, yang anak pelai permun tanya tugas untuk jalin silaturahmi, jalin ukhuwah. Oh, sudah kenal dengan Ustaz Taufik, dimanapun jumpa sapa beliau. Sudah kenal dengan orang-orang yang ada di sini, dimanapun jumpa sapa, berikan senyuman. Ada di sudut-sudut kehidupan kita hamba Allah. Kenapa khatiur rahim itu tidak diampunkan dosa oleh Allah? Karena khatiur rahim adalah orang-orang yang tidak memandang kiri kanan, potong kompas, ingin hidup sendiri. Dalam Pancasila kita pun ada kehidupan sosial, maka sosial itu sangat dibutuhkan. Orangnya orang silut, ditanya senang deh. Tataguan kursi ada belum mak megang. Di Aceh ada adat kebiasaan megang. Dah belum kursi berkilo-kilo. Kita beli daging pak, kita tenteng lewat rumah fakir miskin. Kita tenteng berhadapan dengan anak yatim yang tidak tahu kemana memanggil ayahnya. Tidak ada rasa belas kasihan untuk kita berikan kontribusi, kita ulurkan tangan kepada mereka yang tidak tahu di mana berbelanja baju hari raya, yang tidak tahu kemana mencari suap nasi kala pagi hari raya. Rasulullah, apa yang beliau lakukan usai solat Aidil Fitri? Beliau jumpa dengan anak yatim, memberikan santunan dan dibawa pulang ke rumahnya, hidup bersama. Kita hamba Allah, cukuplah urung-urung silun yang pelom dominan di Luxmawe perkotaan, hidupnya tidak tahu kiri kanan, hidupnya satu keluarga di rumah, tidak open, orang samping menderita terserah, lu, gua, you and me and. Tidak ada urusan. Padahal pak, nagbi harta kita nyawa bacut, na urung yang tinjaro. Apa fungsi zakat fitrah? Memberikan kontribusi untuk orang lain yang tidak mampu merayakan hari raya Aidil Fitri. Kita berikan harta, dibagikan oleh siapa yang berhak, maka itu akan membuat mereka bahagia. Orangnya mi betul na anak yatim lam kalangan nudik urung drone yang kadang kala baru gua ayah lam kubu bek sampai urung silun itibit kalimat li anak yatim tersebut, ya Allah nejak long sajan ayah nemelong lang kubu sayan urung silut pakot idonya hana saukalot tetanggalon haitem permun simak megang cuma sekedar asap lewat depan rumah kami tercium baunya, melilit perut dengan kelaparan, tetapi dia mampu bersabar. Pedih untung anak yatim mote orang raya urung silut baje orang raya napa ilake pengjajan orang raya napa imida bu si mak megang kadang-kala hanya itu hotin jaro menyatanya handa temperamen kita tidak open dengan keberadaan dia, maka akan timbul kalimat ya Allah nepu mati. Kalau itu banyak orang yang berdoa, anak yatim yang berdoa di Luxmawe, maka tunggulah kehancuran kita hamba Allah. Nah harta Nabi kepada anak yatim hana berat jaro dah untuk tancok peng tablo pada baje raya urung raya kepada anak yatim. Tanya yang hana lelako tinggal anak yatim sebatang kara kita merawatnya, dibesarkan, engkau akan diberikan surga oleh Allah kalau engkau mendidik anak yatim tersebut dengan penuh ketabahan. Rasul berpesan dalam sebuah hadis, al-imra'ah badaratni, ada seorang perempuan yang akan mendahuluiku, kata Rasul. Kenapa ya Rasulullah? Orang-orang yang ditinggalkan oleh suaminya, ada anak dirawat anak yatim tersebut sampai dewasa, akan diberikan prioritas oleh Allah untuk masuk surga menandingi Rasulullah. Orangnya negusuk oleh anak yatim. Medanya orang silon rame lon kalan rame tak me legdanyo. Anak yatim mote tinjaro babak sudut kota Luxmawe. Pak bipeng bacut. Gede. Pak bipeng bacut. Anak gede. Pak bipeng bacut. Sari dan tulang. Padahal dengan penuh keikhlasan kadang-kadang untuk imita rezeki hijau kado ermo. Na anu mit urung silun yang umur gelah 2 SMA hana pahjai kulali pakon. Karena tinggal adau hana ya hana mak. Harus minta rezeki cula calau di Luxmawe. Tanya hana temperamen kepada kondisi anak tersebut, siapa yang akan melirik mereka. Kita ada kecukupan, kita ada harta, kita ada kelebihan, tidak mau berkontribusi untuk solidaritas dengan anak yatim, maka tunggu akan ditenggelamkan taubahnya seperti karun tempo dulu. Orangnya orang silun
baik putus silaturahmi, baik putus sambung ukhuwah dengan sanak saudara. Wow gampung sawu urunsi, wow gampung sawu silaturahmi, wow gampung sawu keluarga. Nah kondisi zaman Cina urunsi lon mati adun haitem jak pakot karena na kondisi yang anapak wate masa udip. Mati ada haitem intat, haitem sembahyang jenazah kejut, ada bayi utang, ukuran utang 5.000 tinggal di tiplotun. Kondisi yang seperti itu harus kita tiadakan di hari raya Idul Fitri. Kenapa? Tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang qati'ur rahim, memutus tali silaturahmi. Rusilun yang berbahagia, hanya yang dapat ulun Tuhan sampaikan. Yang perlu kita ingat yang pertama, hati-hati yang ikhlas akan merintih, akan menangis, akan berderai air mata kalau Ramadan itu beranjak pergi meninggalkannya. Maka tajaga dro urung silun dan berdoa kepada Allah, ya Allah, sudah Engkau hidupkan saya dalam bulan suci Ramadan ini, hidupkan saya pula dalam bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah, sehingga saya mampu tadarus di Masjid Qorim lagi, saya mampu sholat tarawih bersama jamaah lagi, saya mampu untuk mendirikan malam menjemput Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan hamba Allah usai Ramadan ini kita akan dijadikan oleh Allah umat yang muttaqin, umat yang bertakwa, senantiasa dalam jalan Allah, tidak pernah bercimpung dalam kemaksiatan murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hamba Allah, kalau kita durhaka kepada orang tua, pintalah maaf, insya Allah akan dimaafkan. Ustaz, orang tua saya sudah berada di pelataran kuburan. Usai ceramah ini hamba Allah pergi untuk menziarah, minta doa. Kenapa? Karena doa anak itu tidak ada hijab dengan Allah Ta'ala untuk orang tuanya. Orangnya dalam doa, ya Allah, Nabi beluah kubu urung silun lam detiknya akan kita mau terima oleh Allah. Siapa yang kemukakan tersebut? Rasulullah dalam hadisnya, waladun saleh, doa anak yang soleh akan diijabahkan oleh Allah kepada orang tuanya, langsung diterima. Oh Ustaz, saya tidak rajin ibadah, walaupun kita bejat mendoakan yang baik untuk orang tua urung silun akan diterima oleh Allah Ta'ala. Pulang tanya yang sering rukuk, yang sering tahajud, doa kepada urung si yang kahanali selaku sebagai wujud pembaktian kita kepada orang tua. Yang selanjutnya hamba Allah binong urung si yainainam yang nasilap dengan suami, yang nasalah tutu dengan suami, uronyo nowo dengan penuh kerendahan hati, nesujud, nejum gati. Andai kata manusia itu diperkenankan oleh Allah untuk sujud kepada manusia lain, sungguh seorang istri itu akan diwajibkan dan diprioritaskan untuk sujud kepada suaminya. Dengan kelebihan sido suami di hadapan gedanya orang silun. Nah ada seorang anak yang akan berbakti kepada ibundanya. Maka nuwo dengan penuh kerendahan hati, nuwo hilangkan semua ego yang kita miliki, rendahkan diri, sujud, minta maaf, sampai kalimat yang lantang keluar dari mulut suami ibunda tercinta, sudah saya maafkan, engkau lepas dan engkau pintalah doa kepadanya. Yang terakhir hamba Allah, kita tidak akan diampunkan dosa bila ada seseorang yang kita sakiti semasa setahun yang lalu semasa hidup, sanak saudara dan keluarga, orang tetangga yang belum kita minta maaf, tidak diampunkan dosa oleh Allah kalau kita qati'ur rahim, memutus tali silaturahmi. Mudah-mudahan hamba Allah, apapun yang kita sampaikan kita termasuk di dalamnya. Terakhir hamba Allah, suatu waktu kalau Allah mengizinkan Anda semua untuk masuk ke dalam surga Allah, ranking pertama dan urutan pertama terdepan hamba Allah, engkau lihat sosok Ustaz Muksal Mina tidak ada di depan, engkau lihat sosok Ustaz Taufik tidak ada di depan. Cari kami, karena kami pernah hidup berdiri di mimbar ini, berbagi ilmu bersama dengan harapan untuk bisa dalam surga bersama dan bersama baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin.